Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. 751 orang yang tidak beruntung, 2. Karena tingkat pertumbuhan Wind Kirin tidak tinggi, bahkan jika fosil yang tertinggal diawetkan oleh Dragon Palace City, energinya sudah menghilang. Namun, fosil yang juga berasal dari era mythical ini masih mengalami fluktuasi energi level 5 setelah sekian lama. Itu pasti tidak bisa sesederhana anak binatang surgawi. Ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah bos besar mythical ketika dia masih hidup. Siyu dan Bugi masih ingin melanjutkan penelitian saat panggilan lain datang. Ketika Siyu melihat ide penelepon, dia langsung terhibur dan memilih untuk menjawab. Siyu, aku sudah mempertimbangkannya. Saya ingin menjadi bibrida dari ras Phoenix. Di sisi lain, suara Zhang Qianyi datang dari kelompok Beastamers Siyu. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Baiklah, hubungi Lu Qinyi. Zhang Qianyi. Bukankah orang ini memintanya untuk menghubunginya? Mengapa itu menjadi orang lain hanya dalam sehari? Lalu mengapa dia tidak membiarkannya menghubungi senior Lu secara langsung? Siyu telah melempar buah Phoenix, data penelitian, metode kultivasi, dan radar Phoenix ke senior Lu dan kepala sekolah Feng saat makan kemarin. Dia hanya harus menunggu tentara Phoenix terbentuk. Oh benar, senior Lu sepertinya sedang melakukan penilaian legenda hari ini. Jika tidak ada yang mengangkat, tunggu. Jangan khawatir, kamu juga bisa pergi ke kepala sekolah Feng, tapi mungkin kepala sekolah Feng juga pergi untuk melihat penilaian legenda. Zhang Qianyi. Setelah Siyu menepis nona muda di sini, dia terus sibuk. Dia juga berpikir apakah dia harus pergi dan melihat penilaian legenda seniornya. Lupakan saja, penilaian legenda itu tidak sulit. Itu tidak layak untuk ditonton. Senior Lu seharusnya tidak merasakan tekanan untuk lulus. Lisensi Beastamer Legenda membutuhkan level Beastamer untuk mencapai level 7, dan level pertumbuhan hewan peliharaan untuk mencapai level Overlord. Pada saat yang sama, hewan peliharaan tingkat penguasa ini tidak boleh terlalu lemah. Dengan bantuan Beastamer, tidak dapat dibenarkan untuk menjadi lebih lemah dari tuan biasa tanpa peningkatan Beastaming Talent. Oleh karena itu, penilaian legendaris adalah 1 vs 1 antara tuan. Mereka tidak diharapkan untuk menang, tetapi juga tidak bisa terlalu buruk. Misalnya, pohon iblis abis bumi, yang Siyu temui sebelumnya pasti tidak akan bisa melewati penilaian legenda Dong Huang. Dalam keadaan normal, itu juga tidak mudah bagi senior Lu. Karena hewan peliharaannya yang menerobos menjadi tuan adalah Courtyard Sprite, dan Courtyard Sprite adalah hewan peliharaan kontrak terbarunya. Itu tidak pernah menerima warisan keterampilan, kebangkitan mythical. Alasan mengapa pet ini menjadi yang pertama menerobos adalah karena senior Lu telah memperoleh sumber daya undead legendaris dari Ancient Capital University dan dapat digunakan oleh Courtyard Sprite. Mempertimbangkan kepraktisan keterampilan kepemilikan Courtyard Sprite, itu bisa menutupi kekurangannya karena tidak memiliki kekuatan tempur dan tidak bisa bekerja sama dengan hewan peliharaannya. Lu Qinyi sama sekali tidak menggunakan sumber daya ini untuk ditukar dengan sumber daya legendaris lainnya. Namun, itu adalah situasi normal. Situasinya tidak normal sekarang. Siyu sangat yakin bahwa senior Lu bisa lulus karena dia telah memberi Lu Qinyi setetes air kenangan. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kemahiran keterampilan kepemilikan menjadi kemahiran Dao. Sprite tingkat penguasa, undead, dan Beastamer yang legendaris. Keduanya digabungkan melalui penguasaan level maksimal. Bahkan jika kekuatan pertempuran mereka tidak bisa dibandingkan dengan penguasa kelas atas, mereka pasti bisa menekan tuan biasa. Peningkatan kepemilikan level maksimal jauh lebih kuat daripada peningkatan hewan peliharaan Beastamer dengan bakat yang memperkuat. Namun, Siyu mendengar bahwa orang yang memberikan penilaian kepada senior Lu adalah Master Kujie, yang telah mendapatkan partner setingkat penguasa. Ini sangat kebetulan. Ini semua berkat aku, Siyu menghela nafas. Menjelang siang, Siyu berhenti mempelajari fosil dan berhenti membuang energinya. Jika dia membuang energi lagi, dia benar-benar tidak akan punya waktu untuk mengajar Ling Mythical Revival. Siyu baru saja akan mengangkat telepon untuk bertanya kepada senior Lu dan yang lainnya tentang penilaian ketika Lu Qinyi menelepon Siyu terlebih dahulu. Bagaimana itu? Siyu bertanya. Saya telah lulus. Itu semua berkat setetes air ingatan milikmu. Kalau tidak,
Saya khawatir saya tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Lu Qinyi sangat senang dan berterima kasih padanya. Si Yu terbatuk. Tidak ada persyaratan untuk memenangkan penilaian legenda. Biasanya, seseorang akan lolos setelah bertarung selama 1 atau 2 jam tanpa pemenang. Sangat jarang legenda baru mengalahkan penguji sekaligus, tetapi dari kelihatannya, senior Lu telah melakukannya. Mitra Tuan baru Guru Kujie tidak terlihat bagus. Mungkinkah di level burung hantu prediksi? Apa yang Guru Kujie katakan? Sepertinya dia sangat terkejut. Saya tidak menyangka kekuatan saya meningkat begitu banyak setelah saya memasuki kondisi penguasaan bola. Haha, lalu apa yang kamu katakan? Ini semua berkat kamu, itulah yang kukatakan pada Master Kujie. Lu Qinyi tersenyum. Si Yu memang mengajarinya dengan baik. Tidak, sumber daya yang disediakan sangat bagus. Ini, kata si Yu, lalu. Petik 2. Lalu, kemudian, Tuan Kujie tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya ingin mentraktirmu makan malam ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Kuling di bangsa rubah surgawi. Si Yu menggaruk kepalanya. Apakah itu tulus? Berita Lu Qinyi lulus penilaian legenda diumumkan dengan sangat cepat. Penilaian yang dia lewati di pagi hari telah diumumkan ke dunia luar oleh Asosiasi Dong Huang di siang hari. Berita ini tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan di domain taming binatang Dong Huang lagi. 6. Sudah ada 6 legenda Beastamers di 10 besar sekuens. Dalam kompetisi dunia lebih dari 20 tahun yang lalu, Dong Huang hanya mengumpulkan 3 legenda di bawah usia 30 tahun. Dan 20 tahun kemudian, jumlahnya justru berlipat ganda. Master Sekte dari Binhai Training Hall, Zheng Hai, baru saja menembus ke tingkat legendaris ketika Lu Qinyi mengikuti dari belakang, membuat tatapan Beastamers fokus pada peringkat sekuens lagi. Kota Wuling. Whitebrook melihat foto pertempuran Lu Qinyi dalam bentuk sprite di berita utama. Dia tidak bisa menunggu. Sangat cantik. Sangat cantik. Sialan, dia tidak bisa mengikuti kemajuan senior Lu lagi. Apa yang harus dia lakukan? 752 orang yang tidak beruntung 3. Nyatanya, dalam beberapa hari terakhir, Whitebrook merasa akan dilampaui oleh senior panda. Senior Ji Mengzu terlalu kuat. Bahkan Whitebrook sedang mempertimbangkan apakah dia harus cukup berkulit tebal untuk mengakui senior Ji Mengzu sebagai tuannya. Ibu kota Kekaisaran. Ji Feng menyaksikan dalam diam saat mantan lawannya yang dikalahkan menyusulnya selangkah demi selangkah. Dia menghela nafas sedikit. Adapun dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menembus level legenda sebelum kompetisi dunia. Kemajuannya terlalu berbeda. Berita besar selalu mengikuti. Setelah Asosiasi Dong Huang mengumumkan berita bahwa Lu Qinyi telah naik ke level legenda, peringkat urutan segera diperbarui. Peringkat yang diperbarui mengejutkan semua orang. Urutan tempat pertama, Ye Xing, status pewaris generasi kedua ini masih tak tergoyahkan. Urutan kedua, Lonceng Surgawi, keturunan legenda mekanik. Peringkatnya masih stabil. Ketiga, Jiang Tianyang, putra bangsawan legendaris dari kelompok keuangan besar. Urutan keempat, Zheng Hai, murid legendaris dari Laut Tirani. Melihat ini, semua orang menyadari bahwa Zheng Hai telah berhasil menantang tempat keempat yang asli, Zhou Ming. Zhou Ming dianggap yang terlemah di urutan 4 teratas sebelumnya. Alasan mengapa dia begitu ganas adalah karena bakat penjinakan binatangnya telah bermutasi, dan itu adalah bakat fusi. Itu bisa memungkinkan hewan peliharaan yang berbeda yang dia kontrak untuk sementara melebur dan berevolusi. Karena bakat yang kuat ini, dia dibawa oleh Beastamer yang legendaris sebagai murid untuk diasuh. Namun, dari kelihatannya, murid legenda biasa masih kalah dengan murid legenda berjudul. Begitu dia menerobos, Zheng Hai segera menantang Zhou Ming dengan sukses dan memperoleh tempat keempat dalam urutan. Tentu saja, ini juga terkait dengan ide penanaman legenda Laut Tirani. Legenda Laut Tirani menaruh banyak perhatian pada yayasan Zheng Hai. Ketika salah satu keterampilan super rasial raksasa Leviathan milik Zheng Hai mendekati kemahiran yang sempurna, legenda Laut Tirani tidak membiarkannya menerobos. Sebaliknya, itu membiarkan dia melatih semua keterampilan super rasial ke level ini sebelum menerobos sekaligus. Dengan cara ini, tubuh tuan yang diperolehnya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, begitu Zheng Hai menerobos, kekuatannya sangat luar biasa.
The Beastamers yang menonton pertunjukan merasa itu bukan apa-apa. Mereka hanya merasa bahwa legenda Zhou Ming sedikit kurang beruntung. Dia pertama kali dikalahkan oleh putra bangsawan dari kelompok keuangan besar, dan kemudian oleh murid legendaris berjudul. Dia adalah orang yang tidak beruntung. Jika itu saja, itu tidak terlalu scam. Hal yang paling skemi adalah bahwa itu adalah urutan 5. Urutan 5, semua orang sangat yakin bahwa mata mereka tidak salah. Di urutan kelima, namanya masih Master Xi Yu terkemuka. Adapun Zhou Ming, setelah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut, dia langsung jatuh ke posisi ke-6 dan menekan Lu Qinyi, seorang legenda baru, ke posisi ke-7. Namun, tempat kelima yang terjebak di antara sekelompok legenda masih Xi Yu, seorang master terkemuka. Perubahan ini pasti mengejutkan semua orang. Mereka langsung mengerti apa artinya ini. Ini berarti bahwa komite persaingan urutan berpikir bahwa Zhou Ming, yang berada di peringkat ketiga dalam urutan sebelumnya, tidak dapat mengalahkan orang nomor 1 di bawah level legendaris. Tidak apa-apa jika Lu Qinyi baru saja maju tanpa hasil pertempuran, tetapi Zhou Ming awalnya berada di urutan ketiga, dia sebenarnya berada di peringkat di belakang Xi Yu. Menyebabkan masalah. Kebanyakan Beastamers segera merasa bahwa komite persaingan urutan menyebabkan masalah. Di Divine Capital, seorang pria muda dengan tinggi kurang dari 1,7 meter, cantik dan lembut, dengan sosok dan wajah yang gemuk, menatap peringkat urutannya yang jatuh, jantungnya berdarah. Wajahnya sangat merah saat dia bergumam, sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan jika saya kehilangan 2 putaran sumber daya legendaris saya, mengapa saya berada di peringkat ke-6? Apakah ini masuk akal? Aku jelas tidak pernah bertarung dengan Xi Yu ini sebelumnya, jadi kenapa peringkatku di bawahnya? Dia segera menargetkan Xi Yu. Namun, ketika dia melihat masih ada Lu Qinyi, yang baru saja naik ke level legendaris, Zhou Ming mengalami sakit kepala yang halus. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa masuk 5 besar, dia akan dipukuli sampai mati oleh tuannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Sequence Battle Committee tidak punya pilihan. Ini karena anggaran seluruh kompetisi seleksi adalah 5 sumber daya legendaris. Xi Yu sudah mengambil 1 sebelumnya, jadi mereka tentu saja harus memeringkatnya di 5 besar. Apalagi sutradara Zhong yang sempat menyaksikan pertarungan antara Zheng Hai dan Zhou Ming memang tidak terlalu puas dengan penampilan si gendut kecil ini. Dia merasa terlalu santai, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan orang gemuk ini dengan mudah mendapatkan sumber daya legendaris. Penyelesaian peringkat urutan akan segera berakhir. Apakah dia ingin mendapatkan sumber daya legendaris tergantung pada apakah dia bisa mencobanya pada akhirnya. Bahkan jika Xi Yu telah mengambil sumber daya legendaris sebelumnya, jika seseorang mengalahkannya, komite kompetisi urutan hanya dapat mengajukan 1 lagi. Dan jika, sebagai legenda, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan master terkemuka seperti Xi Yu, akan sia-sia untuk mengajukan sumber daya legendaris lainnya untuk mereka. Lebih baik memberi Yexing dan Divine Bell untuk lebih memperkuat kekuatan pertempuran utama. Xi Yu, langsung menjadi batu ujian yang diatur oleh komite urutan untuk Lu Qinyi dan Zhou Ming. Apakah Direktur Zhong menyebabkan masalah? Saat ini, Xi Yu dari Ancient Capital University juga menemukan peringkat terbaru. Xi Yu tidak akan terkejut jika dia tersingkir dari 5 besar. Lagi pula, dia adalah satu-satunya di depan yang bukan legenda. Setelah diperas, dia tidak akan melanjutkan pertempuran. Lagi pula, dia sudah menerima sumber daya. Tidak mungkin asosiasi memberinya pengulangan, jadi dia tidak akan menipu orang lain. Tapi masalahnya adalah, apa yang mereka maksud dengan menempatkan dirinya di posisi kelima? Xi Yu memasang ekspresi aneh. Segera, dia diam-diam menerima aplikasi tantangan dari urutan ke-6, lemak kecil dengan kehadiran lemah ini panik. Pesan tantangan, Dr. Xi Yu, ayo bertarung. Menantang master terkemuka seperti saya, Anda tidak memiliki integritas. Lupakan, abaikan. Xi Yu melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah pengawal masa depannya. Lebih baik tidak merusak kepercayaan diri anak. Saat ini, pertempuran sekuens akan segera berakhir. Itu adalah tahap tantangan wajib. Pihak yang ditantang tidak bisa menolak. Jika mereka tidak menerimanya dalam waktu 24 jam atau menolak untuk menerima tantangan, mereka secara otomatis akan dianggap kalah. Xi Yu memilih untuk mengabaikan tantangan dan menunggu sistem secara otomatis menekannya.
Adapun Zhou Ming ini, Siyu memperkirakan bahwa bahkan jika dia masuk 5 besar, dia tidak akan bertahan lama. Dia akhirnya akan dipukuli oleh senior Lu. Dia adalah pria yang tidak beruntung. 753 Kuaso Divine skill pertama dalam tim 1. Siyu mengabaikan Zhou Ming dan terus memulihkan diri. Dengan makanan bergizi, jika berjalan lancar, dia bisa mengajari Link keterampilan Mythical Revival malam ini. Pada saat ini, dia tidak berencana untuk tetap diam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bintang keberuntungannya, Ancang. Senior Siyu. Sejak dia memberikan setetes air ingatan kepada Ancang sebelum pergi ke 7 pulau, Siyu tidak pernah memperhatikannya. Ancang selalu ingin berterima kasih kepada Siyu secara langsung, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan Siyu. Kali ini, Siyu menelepon. Ancang sangat bersemangat. Little An, bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Apakah Anda seorang penjinak binatang tingkat tinggi? Petik 2. Ah, ini. Ancang sedikit terkejut. Bagaimana bisa begitu cepat? Dia baru di tahun pertamanya. Senior Siyu, aku sudah menjadi Beastamer tingkat menengah, tapi aku masih sedikit kekurangan Beastamer tingkat tinggi. Yah, Siyu berpikir keras dan berkata, bagaimana dengan situasi hewan peliharaan? Petik 2. Ancang segera berkata, ini semua berkat darah nagamu, senior. Meskipun saya hanya level 3 dan naga laut hanya pada level transcendent, setelah kami menyatu, mudah bagi kami untuk mengalahkan hewan peliharaan level komandan biasa. Nada suaranya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, dan ulat sutra hijau juga telah berhasil berevolusi. Itu menggunakan sutra cacing yang sangat mahir untuk berevolusi menjadi kepompong ulat sutra hijau. Tingkat pertumbuhannya juga telah mencapai tingkat transcendent. Seharusnya tidak lama sebelum bisa keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ngomong-ngomong, bahan evolusi adalah yang direkomendasikan untuk jalur evolusi kupu-kupu Phoenix Bintang Putih yang diteliti oleh Dr. Zuo. Berdasarkan White Star Butterfly ras raja tingkat rendah, ada bahan Phoenix tambahan. Saya belum mengontrak hewan peliharaan ketiga, tetapi kepala sekolah Feng telah menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia ingin memberi saya anak binatang pemakan besi yang berbakat. Siyu berkata, tidak buruk. Apakah Anda bebas baru-baru ini? Saya bebas. Senior, ada apa? Ngomong-ngomong, aku belum berterima kasih atas tetesan air itu. Setelah Ancang memperoleh air memori sutra cacing Siyu di reruntuhan pahlawan, dia bisa dikatakan sangat terkejut. Awalnya, kemahiran sutra ulat sutra hijaunya luar biasa dan sudah sangat langka. Namun, setelah menggunakan tetesan air ingatan ini, kemahiran sutra cacing justru terus meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan mencapai ranah lain. Ini juga membuat ulat sutra hijaunya ajaib selama proses evolusi. Kekuatan hidup dan nilai energinya memiliki lompatan kualitatif. Jika itu keluar dari kepompong, dia tidak berani memikirkannya. Ini jelas merupakan harta yang super. Bagus kalau kamu bebas. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Pergi dan temukan untuk membantu mengembangkan kepompong ulat sutra hijau sekarang. Kemudian, dalam beberapa hari, datanglah ke Dragon Palace City bersamaku. Saya akan mengatur beberapa misi pelatihan untuk Anda. Cobalah untuk menjadi penjinak binatang tingkat tinggi sebelum sekolah dimulai di tahun keduamu. Setelah mendengar kata-kata Siyu, Ancang sedikit tertegun. Senior Siyu ingin secara pribadi mengatur misi pelatihan untuknya. Dalam sekejap, Ancang sangat bersemangat. Dia juga telah melihat peringkat urutan yang diperbarui barusan. Dia masih percaya pada nilai Siyu, orang nomor 1 di bawah level legendaris dan juara nasional. Baik, Ancang mengangguk berat. Siyu juga mengangguk. Cermin kebangkitan dan manik bakat yang dibawa Ancang memainkan peran penting dalam seluruh pengembangan Dong Huang. Salah satunya adalah sistem binatang hantu mekanik, dan yang lainnya adalah sistem negara adidaya. Siyu telah memutuskan bahwa bahkan jika dia menggunakan sumber daya, itu akan menumpuknya ke level legenda. Setelah Dewa Kupu-Kupu dan Raja Naga Laut membantu membangun fondasi untuk hewan peliharaan tersebut, Siyu tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengasuh penjinak binatang dengan potensi legenda. Selanjutnya, Siyu memberikan lokasi habitat Dewa Kupu-Kupu kepada Ancang dan membiarkannya menemukannya sendiri. Adapun untuk membantunya berkembang, Siyu telah memberitahu Dewa Kupu-Kupu sebelumnya. Meskipun untuk penjinak binatang biasa, bahkan Siyu dari Biro 11 pada waktu itu, putri seorang legenda, Xia Qingwei,
harus menunggu waktu tertentu untuk pertemuan kupu-kupu untuk membantu berkembang. Namun, dengan situasi Siyu saat ini, sangat mudah bagi Dewa Kupu-kupu untuk membantu. Dewa Kupu-kupu juga akan memberinya wajah. Lagi pula, Siyu telah menghancurkan satu totem. Selain sederet prestasi, sangat sulit bagi Dewa Kupu-kupu untuk tidak memperlakukan Siyu sebagai sosok yang setingkat. Setelah mengatur kepergian Ancang, Siyu menerima telepon dari Direktur Zhong di Biro ke-8. Begitu telepon diangkat, tawa Direktur Zhong datang dari sisi lain. Siyu, apakah kamu melihat tantangan Zhou Ming di peringkat sekuens? Ya, kenapa kamu tidak menerimanya? Siyu berkata, bagaimanapun, aku sudah mengambil semua hadiahku. Jika senior Zhou Ming bersedia merebut 5 besar, biarlah. Mengapa saya harus ikut bersenang-senang? Direktur Zhong, mengapa anak ini seperti ini? Dia tidak ingin memperebutkan 5 besar jika tidak ada sumber daya. Dia masih memiliki ketenaran. Wajah lama Direktur Zhong langsung jatuh. Dia sakit kepala. Dia tidak menyangka Siyu tidak mengikuti rutinitas. Bukankah Lu Qinyi juga berhasil menembus level legenda? Biarkan mereka berdua bertarung. Siapapun yang menang akan mendapatkan tempat kelima. Saya tidak akan ikut bersenang-senang, kata Siyu sambil tersenyum. Perlakuan yang dia terima karena mengambil sumber daya legendaris sebelumnya sudah melampaui tempat pertama. Apalagi yang perlu dipikirkan? Kecuali komite persaingan urutan mengatakan bahwa tempat pertama bisa mendapatkan 2 sumber daya legendaris dan bukan hanya pilihan prioritas, dia mungkin pergi dan berjuang untuk tempat pertama. Direktur Zhong menghela nafas dan menggertakkan giginya. Saya mengerti. Petik 2. Jelas, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Siyu. Lagi pula, Siyu bahkan tidak peduli dengan peringkatnya, jadi dia tidak bisa memaksa Siyu untuk menerima tantangan itu. Setelah menutup telepon, Siyu menggeliat. Mudah untuk tidak mengejar apapun. Jika ini adalah Raja Langit Zhou, dia pasti akan terobsesi lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Siyu tinggal di Universitas Ibu Kota kuno seperti biasa untuk bersantai. Dia bahkan berkumpul dengan Tuanku Jie. Meskipun dia sedikit trauma dengan Siyu, dia bersyukur bahwa Siyu telah menyelamatkan putrinya. Guru Kujie juga tulus. Singkatnya, dia tidak menderita pemukulan itu tanpa alasan. 754 Kuaso Divine Skill pertama dalam tim 2. Adapun peringkat urutan, itu berhasil jatuh ke tempat ke-7 di bawah kemalasan buruk Siyu. Namun, Zhou Ming yang malang juga tidak menempati posisi kelima. Sebaliknya, itu dicegat oleh Lu Qinyi dalam sekejap mata. Menurut senior Lu, pengembangan bakat fusi pihak lain belum ada. Itu hanya bisa mendukung fusi dan evolusi 2 hewan peliharaan. Selama Zhou Ming bisa membiarkan ketiga hewan peliharaan itu melebur dan berevolusi bersama, atau jika dia bisa membiarkan keempat hewan peliharaan itu melebur dan berevolusi secara terpisah, hasil dari pertempuran itu tidak pasti. Dalam bentuk sprite, Lu Qinyi melawan penguasa fusi. Senior Lu sedikit dirugikan, tetapi raja terkemuka yang tersisa yang dapat menghidupkan kembali mitos mereka melawan hewan peliharaan Raja Zhou Ming lainnya. Setelah pertempuran, senior Lu dengan cepat memenangkan pertempuran di tingkat raja. Kemudian, dengan dukungan dari hewan peliharaan raja, senior Lu dengan cepat mengambil kembali keuntungannya dan naik ke posisi kelima. Sejak saat itu, peringkat urutan Dong Huang menjadi stabil. Siyu, orang nomor 1 di bawah level legendaris, tercermin dalam peringkat. Dia benar-benar orang nomor 1 di bawah level legendaris. Mengenai hal ini, kebanyakan Beastamers juga sangat menyesal. Mereka tidak mengerti mengapa Siyu mengabaikan tantangan Zhou Ming. Apakah dia berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi legenda, atau adakah yang harus dia lakukan? Ada berbagai pendapat di internet. Beberapa merasa Siyu belum siap menghadapi legenda, sementara yang lain merasa Siyu mungkin bisa melawan legenda di atas levelnya. Namun, sebagai orang yang sibuk, dia mungkin belum tentu bisa mengurus sistem kompetisi peringkat sekuens yang menegangkan. Ketika dia bebas, dia pasti akan melawan. Siyu tidak terlalu peduli dengan klaim ini. Sebaliknya, dia fokus pada menambahkan poin ke Mythical Revival. Sekarang, Mythical Revival Link telah dinaikkan menjadi Mahir +1 oleh Siyu. Dia telah menambahkan total 3 poin. Setiap kali Siyu mengajarkan Mythical Revival, bentuk Kirin Link akan memiliki lebih banyak kekuatan suci.
Dan setelah memasuki kondisi Mythical Revival, level energi Link juga bisa melebihi 20 juta. Jika Siyu tidak salah, ketika kemahiran Mythical Revival Link mencapai kemahiran hewan peliharaan senior Lu, tingkat energinya akan sebanding dengan tuan dengan seorang raja. Seharusnya tidak menjadi masalah melebihi 50 juta. Pertama, fondasi Link lebih kuat dari hewan peliharaan senior Lu, dan kedua, kekuatan suci hewan peliharaan senior Lu mungkin tidak semurni garis keturunan Dewa Wind Kirin. Lagi pula, Link telah menyelesaikan evolusinya melalui fosil Wind Kirin, sementara hewan peliharaan senior Lu hanya mengubah sebagian dari garis keturunannya dan tidak berhasil berevolusi dengan Divine Power. Siyu secara alami sangat senang bahwa kekuatan yang termuda di tim akhirnya berhasil menyusul. Namun, ia belum menguasai angin berkah melalui Mythical Revival, yang membuat Siyu sakit kepala. Alasan mengapa dia tidak menambahkan poin ke Super Alloy 11 dan berlari untuk memprioritaskan kebangkitan Mythical terlebih dahulu adalah karena dia berharap Link dapat membangkitkan skill Kuaso Divine sesegera mungkin. Jika dia memiliki keterampilan semu dewa, apapun yang dia lakukan selanjutnya mungkin akan lebih mulus. Namun, keterlambatan kebangkitan akhirnya membuat Siyu memutuskan bahwa jika Mythical Revival tidak menyebabkan perubahan kualitatif setelah mencapai level ahli, dia akan melakukan Super Alloy terlebih dahulu. Senior Siyu, aku siap. Di Ancient Capital University, di bawah asrama Siyu, An Chang, yang telah kembali dari Divine Capital, memegang ponselnya dan memanggil Siyu. Tunggu sebentar. Siyu menutup telepon dan berkemas, bersiap berangkat ke kota Istana Naga. Dia sebelumnya telah berjanji kepada senior Lu untuk pergi ke Ting Xiang bersama dalam waktu hampir sebulan. Belum waktunya, jadi Siyu berencana membawa An Chang ke kota Istana Naga untuk melihatnya. Itu hanya menunggu senior di sana. Ketika saatnya tiba, semua orang akan pergi melalui laut. Selain itu, Siyu pasti punya tujuan. Dia juga berencana untuk melatih Bugi. Pertama, dia akan membiarkannya lebih memvisualisasikan patung Dewa Naga di reruntuhan Dewa Naga sebelum turnamen dunia. Kedua, Dragon Palace City memiliki banyak tuan yang kuat, lebih banyak dari Dong Huang. Dengan posisinya di Dragon Palace City, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan banyak tuan untuk dijadikan sparring partner. Itu juga bisa dianggap mempersiapkan terlebih dahulu untuk turnamen dunia. Di Dragon Palace City, ada tuan-tuan terkemuka dan bahkan tuan-tuan yang tak terkalahkan yang sebanding dengan totem. Menurut apa yang diketahui Siyu, putra mahkota kota Istana Naga adalah penguasa tak terkalahkan yang kekuatannya tidak kalah dengan legenda Laut Tirani, Leviathan Raksasa. Itu bisa melawan totem. Ayo pergi. Setelah berkemas, Siyu turun dan memandang An Chang, yang sudah lebih tinggi dan lebih kuat darinya seolah-olah dia telah disuntik dengan hormon. Dia sedikit diam. Bukankah anak ini cukup lemah pada awalnya? Kenapa dia begitu kuat? Fusion talent benar-benar aneh. Kamu menjadi lebih gemuk, kata Siyu. An Chang, gemuk. Ah, mungkin karena aku makan lebih banyak. An Chang menggaruk kepalanya karena malu. Siyu tersenyum dan berkata, tenang. Selanjutnya, saya akan menempatkan Anda ke ruang reruntuhan. Saat kita mencapai kota Istana Naga, aku akan membiarkanmu keluar. Ini lebih cepat. Baik, An Chang mengangguk. Aku juga tidak akan membiarkanmu menganggur, kata Siyu. Untuk menguji kekuatanmu, ada hewan peliharaan tim keduaku di ruang reruntuhan. Lawan setelah Anda masuk. Peliharaan tim 2, An Chang terkejut. Senior Siyu sudah mulai melatih tim 2. Itu masuk akal. Dengan karunia telepati dan ruang reruntuhan portabel, selain sangat kuat dan kaya, wajar baginya untuk memiliki energi untuk mengasuh tim kedua. Ya, seekor Duck Bilbis. Ketika Siyu selesai berbicara, An Chang semakin terkejut. Tunggu, Duck Bilbis. Bukankah Duck Bilbis adalah hewan peliharaan dari ras Transcendent? An Chang berpikir keras. Ketika dia dimasukkan ke ruang reruntuhan dan melihat Duck Bilbis menunggunya di depannya, dia semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Pada saat yang sama, dia bingung. Mengapa senior Siyu mengontrak ras Transcendent untuk menjadi tim kedua? 755 keterampilan Kuaso Divine pertama dalam tim 3. Dengan kekuatan senior Siyu, seharusnya mudah baginya untuk menemukan anak tuan. Dukun. Sekarang setelah mengandalkan kehendak tuannya dan pengalaman pertempuran untuk menerobos batasan rasial, bebek peringkat komandan melihat rekan tanding baru yang dikirim Siyu dan sedikit mengernyit.
Halo, Ancang juga memandang Duckbill Beast dengan gugup. Dia menegaskan bahwa itu adalah Duckbill Beast biasa. Namun, dia tidak berani meremehkannya. Lagi pula, Siyu adalah pria yang sangat kuat yang bahkan bisa memelihara hewan peliharaan seperti binatang pemakan besi, ulat sutra hijau, baby ginseng, dan slime. Itu normal untuk Duckbill Beast menjadi sangat kuat. Dukun, karena dia tidak dapat memahami kata-kata bebek, Ancang dengan cepat mengeluarkan peralatan mekanik terbaik yang dihadiahkan oleh Ancient Capital University, sebuah peralatan mekanik yang menghubungkan telinga dan mata seperti detektor kekuatan pertempuran. Ini adalah jenis peralatan penginderaan spiritual yang memungkinkan Beastamers yang tidak bisa menggunakan telepati untuk memahami beberapa bahasa makhluk transenden. Itu dianggap sebagai peralatan mekanik tingkat tinggi. Bahkan Beastamers tingkat master akan merasa sulit untuk membelinya. Namun, Universitas Ibu Kota kuno kaya tahun ini. Itu bisa dikatakan sangat murah hati kepada para jenius, terutama para jenius yang dinamai dan diurus oleh Siyu. Dukun, kamu Ancang. Bebek melihat manusia yang lemah ini dibandingkan dengan Siyu dan berkata, binatang Duckbill senior, aku Ancang. Ancang mengangguk dengan gila. Pada saat yang sama, informasi tentang Duckbill Beast muncul di lensa. Kurang dari nama lebih besar dari Duckbill Beast. Atribut, air. Level ras, transenden tinggi. Level pertumbuhan, komandan. Keterampilan ras pedang air, serangan jantung. Poin energi, 29.998. Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan dari senior Siyu. Meskipun hewan peliharaan tim kedua ini terlihat biasa saja, tingkat pertumbuhannya telah menembus batasan tingkat ras. Selain itu, sebagai ras transenden, pangkat komandan, tingkat energinya sudah sebanding dengan kebanyakan ras pangkat komandan. Namun, dia merasa bisa bertarung. Ancang sangat berterima kasih kepada Siyu saat ini. Ini karena di bawah restu Dewa Kupu-Kupu, kepompong hijaunya telah berhasil berevolusi. Perlombaan tuan tingkat rendah, White Star Phoenix Butterfly. Selain itu, dengan bantuan bakat fusi naga laut, dia mungkin bisa bertarung di atas levelnya. Standar dari Beastamer menengah adalah bahwa mereka bisa melawan komandan di atas level mereka. Ancang secara alami telah mencapainya sejak lama. Sekarang, saat kepompong hijau berevolusi, tekanannya bahkan lebih sedikit. Terlebih lagi, itu terutama karena bebek-bebek senior, kelihatannya tidak berbahaya. Itu mengingatkannya pada bebek panggang Imperial Capital yang baru saja dia makan kemarin lusa. Dukun, kalau begitu ayolah. Bebek akan muntah karena melawan Ji kecil dan hantu kepompong ulat hijau sepanjang hari. Itu bagus untuk mengubah rasanya. Meskipun merasa kekuatan Ancang tidak banyak, bagaimanapun juga Siyu telah memperkenalkannya. Dia seharusnya tidak terlalu lemah. Daki berpikir sejenak dan langsung memasuki wujud keduanya. Lebih baik menganggapnya lebih serius. Pada saat berikutnya, ia melihat ke arah Ancang dan tubuhnya tiba-tiba bertambah menjadi 2 meter. Kulitnya yang biru mulai diselimuti warna hitam, hanya menyisakan sebagian pola biru tua. Di lehernya, air hitam membeku seperti pita, menjadi bagian seperti selendang yang mengapung di belakangnya. Hanya dalam waktu singkat, citra Duckbill Beast berubah total. Aura menakutkan yang dipancarkan membuat ekspresi santai Ancang berubah drastis. Mata merah tua Duckbill Beast terbuka dan menatap Ancang. Pada saat ini, semangat Ancang sepertinya telah jatuh ke dalam jurang. Dalam sekejap, keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan merasakan aura jahat yang sangat menakutkan. Kurang dari nama lebih besar dari. Poin energi, 74.747. Dukun, ayo, aku akan melakukan pemanasan dengan bentukku yang lebih lemah dulu dan lihat bagaimana kekuatanmu. Ancang, dalam beberapa bulan terakhir, bebek telah memakan kacang reinkarnasi abis yang dibudidayakan oleh baby ginseng. Setiap kali memakannya, itu bisa membangkitkan sebagian dari kekuatan jurang. Pada awalnya memang sangat sulit untuk dikendalikan, tetapi karena baby ginseng mengurangi jumlah obat dalam kacang reinkarnasi abis, dan saat susu membiarkan bebek memahami air pembersih tingkat penuh melalui tetesan air memori, ia secara bertahap dapat mengontrolnya, kekuatan jurang dalam tubuh ini. Oleh karena itu, Daki memperoleh 2 bentuk baru. Yang pertama adalah dalam kondisi saat ini. Relatif mudah untuk menerima sebagian dari kekuatan jurang maut.
Dengan keadaan ini, ia hampir tidak bisa melawan peluang kecil dari ras penguasa dan pangkat komandan. Ada juga bentuk terakhir yang menerima kekuatan abisal yang lebih kuat, tetapi relatif sulit untuk dikendalikan. Itu perlu bekerja sama dengan kehendak Tuan. Akan sangat lelah setelah pertarungan, jadi Daki jarang menggunakannya. Yang terpenting, itu tidak bisa mengalahkan hantu kepompong hijau bahkan jika digunakan. Meskipun itu hanya menerima sebagian dari kekuatan abisal sekarang, itu tergantung pada kekuatan abisal siapa itu. Di kehidupan sebelumnya, sebagai ahli dewa, aura Daki masih sangat menakutkan, langsung membuat Ancang sedikit linglung. Itu memadatkan tombak air hitam dan menikamnya ke tanah, menunjukkan bahwa anak laki-laki di seberangnya harus segera mengirimkan hewan peliharaannya. Tunggu, Senior Dak Bilbis, apa yang kamu lakukan? Jika kamu mengajar pemula, bukankah itu bentuk awal yang cukup? Ancang panik. Mengapa Dak Bilbis masih bisa berubah? Seperti yang diharapkan, buku teks tidak dapat dipercaya. Bebek, titik. Pada saat ini, Si Yu sudah berteriak agar Ling berubah menjadi bentuk kirin dan terbang 10.000 meter di langit. Si Yu awalnya ingin memasuki reruntuhan dan mengatur agar Daki melawan Ancang, tetapi sebagai orang yang sibuk, dia tidak pernah bebas. Saat dia hendak berangkat ke kota Istana Naga, dia menerima telepon dari legenda Laut Tirani. Senior Yu, ada apa? Legenda Laut Tirani, legenda Jisiang dari Pengadilan Phoenix dari 7 Kepulauan Kuil Dewa Phoenix dan legenda Jieyi dari Pengadilan Phoenix akan datang ke Dong Huang sebentar lagi. Mereka pasti ingin melihatmu. Apakah kamu bebas? 756 Kuaso Divine Skill pertama dalam tim 4. Si Yu memiliki ekspresi pahit. Mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Dia akan pergi ke kota Istana Naga. Tunggu, Jieyi dari Pengadilan Phoenix juga lulus penilaian legenda. Si Yu menemukan masalahnya. Legenda Laut Tirani berkata, mungkin. Dia menjadi legenda baru dari 7 pulau. Oleh karena itu, tidak mudah bagi mereka untuk datang ke Dong Huang kali ini. 7 pulau memberi banyak penghalang. Mungkin karena insiden, Dewa Merah, menyerang guru surgawi Phoenix pada waktu itu juga membuat masyarakat Dewa Phoenix memiliki perasaan tidak enak terhadap 7 pulau, jadi niat Dong Huang adalah untuk melihat apakah mereka dapat membujuk mereka berdua untuk membawa Phoenix God Society untuk bergabung dengan Dong Huang. Sebagai pewaris yang ditunjuk dari Phoenix Mystic Realm, kamu mungkin punya jalan. Dong Huang selalu menyambut kedatangan para talenta kelas atas seperti itu. Bahkan negara-negara lain saling memburu. Tentu saja, jika itu adalah bistamer sampah asing yang malas dan tidak berguna yang suka menuding, Dong Huang tentu saja tidak akan menerimanya. Jika ada yang bisa masuk, Dong Huang tidak akan menjadi negara nomor 1 sekarang. Si Yu kesal dan berkata, baiklah, biarkan mereka menjadi tamu di ibu kota kuno terlebih dahulu. Senior Lu dan kepala sekolah Feng mengetahui sejarah yang disebutkan oleh Unding Dark Phoenix. Biarkan mereka menerimanya terlebih dahulu. Aku akan pergi ke kota Istana Naga sekarang. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan kembali setelah aku selesai. Tentu, toh mereka belum datang. Legenda Laut Tirani mengangguk. Kali ini, 2 legenda Pengadilan Phoenix seharusnya tidak pergi dalam waktu singkat. Setelah mengobrol sebentar, Si Yu dan legenda Laut Tirani mengakhiri panggilan. Kemudian, Si Yu berpikir keras. Kuil Phoenix benar-benar datang. Dia hanya tidak tahu apakah Dong Huang bisa ditipu. Lupakan. Si Yu memasuki reruntuhan, tetapi begitu dia masuk, dia melihat bebek normal mengungkapkan ekspresi kesepian sebagai seorang ahli, serta Ancang, naga laut, dan kupu-kupu Phoenix bintang putih tergeletak di tanah penuh luka seperti anjing mati. Ancang berbaring di tanah dengan tangan dan kakinya berkedut, wajahnya dipenuhi kesedihan. Mengapa Dak Bilbis ini begitu kuat setelah kembali ke keadaan normalnya? Itu berbeda dari peringkat komandan yang pernah dia lawan sebelumnya dengan sekitar 30.000 poin energi. Seolah-olah telah mengalami ratusan pertempuran dan sangat berpengalaman, seperti seorang master yang bermain dengan seorang anak kecil. Dukun, setelah melebur dengan hewan peliharaannya, orang ini tidak bisa bertarung sebaik Si Yu sendiri, bebek itu menghela nafas. Sepertinya terlalu melebih-lebihkan anak ini. Sepertinya kultivasimu tidak cukup baik, Si Yu memandang Ancang dan berpikir keras. Kenapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan yang tidak pernah diberi poin? Ini tidak bisa dilakukan.
Ketika dia tiba di kota Istana Naga, dia harus berlatih dengan baik. Kota Istana Naga. Pertama, mereka terbang di udara di Ling, lalu menyelam ke laut melalui susu. Tidak butuh waktu lama bagi Siyu dan yang lainnya untuk tiba di sini. Sebelumnya, jika dia ingin datang ke kota Istana Naga, Siyu harus membiarkan legenda Laut Tirani membawanya atau kucing permata. Tapi sekarang, dia sendiri memiliki kemampuan untuk datang ke Dragon Palace City. Kota Istana Naga sama sekali tidak tahu bahwa Siyu telah datang ke kota Istana Naga kali ini. Dia tidak memberitahu mereka sebelumnya, jadi ketika dia tiba, pasukan Istana Naga yang bertugas menjaga alam mistik kota Istana Naga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Menteri Siyu akan datang saat ini. Namun, Siyu juga dianggap sebagai petinggi Dragon Palace City. Dia bahkan memiliki istananya sendiri di Dragon Palace City. Datang ke Dragon Palace City seperti datang ke rumahnya. Dia sangat menyukai tempat ini. Setelah memasuki kota Istana Naga, Siyu tidak terburu-buru untuk pulang. Sebaliknya, dia mengunjungi Ibu Naga terlebih dahulu. Kenapa kamu di sini, Nak? Di Istana Naga Es memandang Siyu dengan jijik. Tidak ada hal baik yang akan terjadi saat Siyu datang. Aku merindukanmu, jadi aku datang untuk melihatnya, kata Siyu sambil tersenyum. Berhenti bersikap nakal. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan dengan cepat. Itu menunda kultivasi saya, kata Ice Dragon. Itu bukan masalah besar. Saya hanya ingin pergi ke Tingxiang untuk bermain beberapa hari kemudian. Ibu Naga, bukankah kampung halamanmu ada di sana? Apakah Anda ingin bepergian selama beberapa hari? Kucing permata juga akan pergi. Naga Es baru saja akan menolak dan mengatakan bahwa itu tidak gratis, tapi tiba-tiba teringat keuntungan Siyu di 7 pulau. 1 mythical dan 2 legendary. Saat itu, ketika Siyu pergi ke 7 pulau, dia juga mengundangnya. Itu menolaknya dan menyesalinya nanti. Lagi pula, kemampuan Siyu untuk menemukan sumber daya adalah yang terbaik. Kali ini, Siyu akan pergi ke Tingxiang untuk menimbulkan masalah lagi. Yah, biarkan aku berpikir. Aku akan memberimu jawaban nanti, kata Naga Es, tidak terburu-buru menolak. Baik, Siyu tersenyum dan berkata, aku masih ada hubungannya dengan Raja Naga Laut Senior. Kalau begitu aku akan pergi ke sana dulu. Pergi. Selanjutnya, Siyu datang ke Istana Naga Raja Naga Laut, tetapi dia diberitahu oleh Perdana Menteri Kura-Kura bahwa Raja Naga Laut telah membawa naga putih kecil untuk dilatih, tapi dia harus kembali dalam 2 hari ke depan. Siyu. Apa lagi yang bisa dilakukan Siyu? Dia hanya bisa menunggu. Kali ini, dia kembali ke istananya di Dragon Palace City. Adapun Ancang, dia berada di reruntuhan. Bukan masalah besar membiarkan Duckbill Beast dan Little G berlatih selama 2 hari. Dengan dia memberikan suplemen dan item pemulihan dan mampu berkultivasi di reruntuhan, efeknya tidak akan buruk. Kemudian, ketika Raja Naga Laut kembali, itu akan membantu Naga Laut memurnikan garis keturunannya dan berevolusi. Itu sudah cukup. Siyu memulihkan diri lagi dan menunggu Mythical Revival berikutnya untuk menambah poin. Hanya bugi yang dibebaskan oleh Siyu dan dikirim ke patung Dewa Naga di reruntuhan Dewa Naga untuk diolah. Saat ini, Siyu dan bugi adalah satu-satunya orang luar yang diizinkan oleh Dewa Naga untuk pergi ke reruntuhan Dewa Naga melalui Istana Dewa Naga. Itu bukan pertama kalinya bugi pergi sendiri, jadi itu bukan masalah besar. 757 Kuaso Divine skill pertama dalam tim 5. Bahkan jika Dewa Naga menemukannya, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, situasinya sedikit berbeda kali ini. Istana Dewa Naga. Pada saat ini, selain Dewa Naga yang tiada taranya, sebenarnya ada seorang wanita humanoid yang penampilannya tidak kalah dengan Dewa Naga. Dia memiliki telinga yang tajam, rambut hijau panjang yang menutupi bahunya, mata emas, wajah bayi berbentuk ratu, sosok halus, kulit, dan pesona alam yang luar biasa. Auranya sangat transenden. Tian, seorang pria kecil sepertinya baru saja melewati istanamu, kata wanita berambut hijau itu dengan malas. Jangan khawatir tentang itu. Dewa Naga menggelengkan kepalanya dan juga menemukan cacing yang lewat. Dia mengerti bahwa Siyu telah datang ke Dragon Palace City lagi. Dia memang memberi Siyu dan bugi hak untuk memvisualisasikan dan berkultivasi di patung Dewa Naga. Seekor kupu-kupu, dan di antara para raja,
itu dianggap sangat kuat. Itu seharusnya bukan anggota kota Istana Nagamu, kan? Yah, hewan peliharaan junior manusia dari Dong Huang. Sil, teruslah membicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Dewa Naga memandang permaisuri elf dari Tingxiang, seorang ahli yang juga merupakan bentuk kehidupan setingkat setengah dewa seperti dia. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Dewa Naga dan Ratu Peri, Silvra, sebenarnya adalah teman baik. Baiklah, tapi aku benar-benar tidak berharap kota Istana Nagamu memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi dunia ini. Saya pikir Anda akan bekerja sama dengan Dong Huang. Silvra tersenyum. Karena kamu tidak berpartisipasi, bantu aku. Biarkan beberapa anak muda di Tingxiang kami datang ke kota Istana Naga Anda untuk berlatih dan mengumpulkan pengalaman berurusan dengan naga. Atau Anda dapat membiarkan tuan Anda pergi ke Tingxiang. Saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Alasan mengapa Dewa Naga dan Permaisuri Elf memiliki hubungan yang baik juga karena hubungan mereka dengan faksi Totem Barat, Kerajaan Naga, tidak terlalu baik. Adapun mengapa hubungan antara Tingxiang dan Kerajaan Naga tidak baik, itu karena legenda Barat mengatakan bahwa penjinak binatang legendaris, pemburu naga, berasal dari Tingxiang. Alasan utama mengapa Permaisuri Elf turun kali ini adalah untuk berdiskusi dengan teman baiknya tentang era mythical yang mungkin akan datang selanjutnya. 2 hari kemudian, di reruntuhan legendaris Istana Siyu. Siyu melihat waktu cooldown yang menghilang secara bertahap dan menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat cube di depannya. Pada saat ini, Ling menganalisis dan berkata, menurut perhitungan, perubahan kualitatif pertama akan terjadi ketika Mythical Revival mencapai level ahli. Ini sangat mungkin untuk membuat ingatan mimpi menjadi lebih jelas, dan sangat mungkin untuk membangkitkan skill kuasa Divine, Wind Blessing. Berhenti bicara, ayolah. Siyu tidak bisa menunggu lagi. Dia langsung mencubit kubus di depannya dan mulai menambah poin. Analisis Ling benar. Setelah menambah poin kali ini, pemulihan Divine Power di tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia tenggelam dalam rasa sakit yang tak ada habisnya, Ling merasakan perubahan pada fosil Kirin. Segera, kejutan yang sangat besar muncul di benak Ling dan Siyu. Keahlian semu, Wind Blessing, kebangkitan. Saat Siyu mengupgrade skill Mythical Revival ke level Expert, skill kuasa Divine, Wind Blessing yang Ling tidak bisa bangkitkan saat berevolusi sebelumnya, akhirnya akan terbangun kali ini. Baik Siyu dan Ling sangat bersemangat. Mereka tahu apa artinya ini. Ini berarti bahwa Ling bisa langsung melompat dari ras mythical semu ke ras mythical dan mendapatkan potensi yang sebanding dengan para dewa itu. Saat membangkitkan Wind Blessing, Ling langsung kembali ke bentuk Wind Kirin. Bentuknya yang sempurna muncul lagi. Seluruh kehancuran legendaris dipengaruhi olehnya saat ini. Langit dan tanah berwarna putih, dan angin sepoi-sepoi berputar. Pada saat ini, Eleven, Baby Ginseng, Chitong, Susu, dan yang lainnya, yang juga berada dalam kehancuran legendaris, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka merasakan tekanan dari garis keturunan mereka. Bahkan pada saat ini, Tyrant Dragon, Duckbill Beast, dan bahkan Ancang dan yang lainnya di reruntuhan melebarkan mata karena terkejut. Mereka merasakan fluktuasi kekuatan yang tak terlukiskan dan tak terlukiskan yang menyelimuti dunia, membuatnya sulit bernapas. Dong, pada saat ini, seolah-olah reruntuhan legendaris telah bergetar, dan suara hukum duniawi yang tak tertandingi muncul. Kekuatan spasial dan kekuatan alam di ruang angkasa semuanya ditekan, dan itu tidak berbeda dengan ketidaknormalan keterampilan semu yang dijelaskan oleh senior Ji Mengsu. Nyatanya, lupakan tentang reruntuhan legendaris, bahkan beberapa pulau di sekitar pulau tempat tinggal Siyu merasakan tekanan yang tak terlukiskan saat Ling membangkitkan keterampilan setengah dewa dan melewati batas keras mythical. Naga-naga itu memandangi langit dengan kaget. Tekanan ini mengejutkan mereka, bahkan lebih dari tekanan Raja Naga. Meski tidak kuat, teksturnya membuat beberapa Overlord Dragon mengingat beberapa kenangan. Ya, inilah perasaan saat mereka melihat Dewa Naga. Apakah Lord Dragon God keluar dari pengasingan? Sebagian besar naga memandang ke langit dengan kaget. Semakin jauh dari Siyu, semakin sulit untuk merasakan tekanan surgawi ini. Namun, bagi para ahli sejati, tidak sulit untuk merasakan kekuatan yang sama bahkan dari lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Di Istana Dewa Naga dan Permaisuri Elf masih mengobrol dengan bebas. Tiba-tiba,
Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka melihat ke kejauhan. Ah Tian, ini, Silvra tampak terkejut. Dewa Naga juga terlihat bingung. Bagaimana itu mungkin? Sebenarnya ada makhluk di kota Istana Naga yang bisa berhubungan dengan domain dewa seperti mereka para dewa. Raja Naga Totem itu. Tidak, dengan bakat mereka, itu tidak mungkin. Ada makhluk hidup yang mengolah prototipe keterampilan surgawi di kota Istana Naga. Dewa Naga dan Permaisuri Elf membuat penilaian pada saat yang bersamaan. Namun, itu tidak terlihat seperti makhluk hidup yang telah menembus ke tingkat dewa, tetapi seperti anak mitikal yang telah turun. Kedua dewa itu dengan cepat meninggalkan Istana Dewa Naga. Kemudian, mereka melihat seekor kupu-kupu biru terbang kembali dengan canggung dan cemas. Kupu-kupu itu menatap mereka. Kereta, 758 kekuatan keahlian Kuaso Divine, 1. Mengikuti fluktuasi nomologis dari keterampilan semu, Dewa Naga dan Permaisuri Elf turun ke pulau tempat Siyu berada. Pulau tempat Siyu berada disebut Pulau Laut Biru. Itu secara khusus dimodifikasi baginya untuk hidup sebagai Menteri Departemen Perlindungan Lingkungan, Siyu. Tentu saja, orang besar seperti Dewa Naga secara alami tidak pernah memperhatikan hal semacam ini dari awal sampai akhir. Itu semua direncanakan oleh Perdana Menteri Penyu Raja Naga Es, jadi Dewa Naga tidak tahu wilayah siapa pulau ini. Pulau ini tidak besar, dan lingkungannya sangat indah. Itu dibersihkan sampai tidak ada jejak kotoran. Bahkan Permaisuri Peri, peri alami yang mengendalikan hutan dan angin, menemukan bahwa pulau ini berbeda dari pulau lain di kota Istana Naga. Pemilik pulau ini, pasti mengidap misofobia. Pihak lain ada di ruang alternatif. Meskipun Blue Sea Island tidak terlihat mati saat ini, setelah mencapai tingkat setengah dewa, para ahli ini telah menguasai pencapaian spasial yang sangat kuat. Baik itu Dewa Naga atau Permaisuri Elf, mereka langsung menentukan bahwa pihak lain berada di kedalaman alam mistik Istana Naga. Dan itu bukan hanya ruang alternatif sederhana, kata Permaisuri Elf, Silvra. Dengan persepsinya, bahkan totem biasa pun mungkin tidak bisa memasuki ruang ini dengan paksa. Tingkat spasial relatif tinggi. Itu adalah dunia mistik spasial yang legendaris. Tentu saja, bagi mereka, menghancurkan ruang legendaris sudah mudah. Berdiri di langit dan merasakan fluktuasi hukum yang lemah yang mengandung kekuatan ruang dan waktu, Dewa Naga Tianli dan Permaisuri Elf Silvra mengulurkan tangan mereka bersama-sama, ingin dengan paksa memasuki ruang alternatif untuk menyelidiki. Selama proses ini, Dewa Naga sedikit terpana dan merasakan gelombang aneh. Karena ia merasakan jejak kekuatannya sendiri di ruang yang dalam ini, meskipun diisolasi oleh ruang legendaris dan persepsinya sangat kabur, itu tidak salah. Saat Dewa Naga dan Silvra bersiap untuk memasuki alam mistik, Bugi, yang baru saja bertemu dengan Dewa Naga dan Permaisuri Elf tetapi dengan cepat diabaikan oleh kedua dewa, juga bergegas kembali dengan gila. Pada saat ini, melihat dua ahli super mengincar area ini dengan tamak, Bugi menelan ludahnya dengan gila-gilaan dan berkata, "Lansia, senior, tunggu." Bugi memanggil dua dewa melalui telepati, takut mereka tiba-tiba menerobos masuk dan memengaruhi poin Siyu. Itu cacing kecil barusan, kata Permaisuri Elf kaget saat melihat Bugi. Saya mengerti. Melihat Bugi juga terbang ke tempat ini, Dewa Naga sedikit terpana. Dia tiba-tiba mengerti segalanya. Dari kelihatannya, orang yang berada di luar angkasa seharusnya adalah Siyu. Manusia yang telah mengontrak reinkarnasi Sprite Laut Biru. Awalnya, Dewa Naga masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tapi ini menjelaskannya dengan jelas. Sepertinya reinkarnasi Sprite Laut Biru mulai membangkitkan kemampuan kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Blue Sea Sprite, sebagai sosok yang luar biasa di antara para dewa, tidak aneh jika dia menguasai keterampilan semu terlebih dahulu. Aku tahu apa yang terjadi. Dewa Naga dengan tenang menyebarkan kekuatannya. Di sampingnya, Silvra berkata dengan heran, "Apa maksudmu?" "Tunggu sebentar," kata Dewa Naga. "Orang di dalam adalah penjinak binatang dari kupu-kupu ini, junior manusia yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin hewan peliharaannya membangkitkan keterampilan semu." Silvra bahkan lebih terkejut lagi. "Maksudmu, hewan peliharaan dari Bistamer manusia telah menguasai keterampilan semu?" Dia sangat terkejut dan tidak bisa tidak terkejut. Ini karena saat ini, di seluruh planet biru, hanya ada sedikit nyawa yang masih hidup yang telah menguasai keterampilan semu.
Yang dia tahu tidak akan lebih dari 10. Para ahli ini berdiri di puncak Blue Planet. Bahkan jika Beastamer yang legendaris berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin belum tentu bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah Beastamer legendaris manusia tingkat puncak, hewan peliharaan yang mereka kontrak pada dasarnya adalah totem biasa, atau beberapa totem kelas atas, bukan totem setengah dewa. Misalnya, dia, penjinak binatang legendaris yang bertanggung jawab atas Ting Xiang, telah mengontrak 9 Nature Sprite. Bahkan Beastamers yang legendaris merasa sangat sulit untuk mengontrak hewan peliharaan dengan potensi mitos yang telah menguasai keterampilan semu. Itu sama untuknya, begitu pula para penjinak binatang dari 6 negara lainnya. Itu sama untuk para penjinak binatang legendaris yang telah meninggalkan berbagai pengalaman legendaris dalam sejarah. Penjinak binatang legendaris versus bentuk kehidupan tingkat setengah dewa sudah cukup untuk membuktikan kekuatan keterampilan semu. Dan sekarang, Dewa Naga benar-benar memberitahunya bahwa ada hewan peliharaan Beastamer manusia yang telah menguasai keterampilan sok suci. Ya, Dewa Naga mengangguk. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya mengapa reinkarnasi Blue Sea Sprite memilih manusia. Tapi dari kelihatannya, Si Yu tampaknya melakukannya dengan sangat baik. Itu hanya sebentar, tapi dia sudah membantu reinkarnasi dari Blue Sea Sprite yang belum memulihkan kekuatannya setelah 3000 tahun. Sepertinya Blue Sea Ruins yang ditinggalkan oleh Blue Sea Sprite masih memiliki rasa. Pada saat ini, melalui lapisan ruang, Bugi juga bisa berkomunikasi dengan Si Yu secara telepati. Ini adalah kekuatan dari bakat telepati. Jika itu bakat lain, mereka pasti tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa mengobrol dengan hewan peliharaan di seluruh server. Di reruntuhan legendaris, Baby Ginseng merawat Si Yu. Mereka memandang Ling, yang dikelilingi oleh angin angkasa, dan menelan ludah. Angin berkah. Keterampilan keberuntungan surgawi. Mulai sekarang, aku menjadi kaya. Saya menantikan untuk bertaruh pada keterampilan fusi lebih banyak lagi. Dewa Naga ada di sini. Oh tidak, apakah gelombang kebangkitan dari skill Kuaso Divine begitu kuat? Si Yu langsung tertegun saat mendengar teriakan Bugi di luar. 759 kekuatan keahlian kuasi surgawi, 2. Di saat yang sama, Bugi juga mengingatkan bahwa selain Dewa Naga, ada juga seorang saudari cantik yang terlihat sangat-sangat kuat. Itu tampak seperti peri. Si Yu sakit kepala dan merasa itu merepotkan. Lagi pula, ada reaksi besar untuk membangkitkan keterampilan semu melalui kehancuran legendaris. Tidak peduli apa, dia harus menemukan hutan belantara untuk dibangunkan sebelum datang ke kota Istana Naga. Namun, itu bukan masalah besar. Dewa Naga adalah salah satunya, dan bahkan fosil Kirin berasal dari kota Istana Naga. Kali ini, Ling bisa langsung mengakui mereka sebagai keluarga. Si Yu sangat bersemangat. Di dunia luar, riak spasial muncul. Si Yu langsung keluar dari reruntuhan tersegel yang legendaris dan melihat Dewa Naga di langit dan kakak perempuan cantik yang disebutkan oleh Bugi. Dia memang sangat cantik, dia adalah satu-satunya keberadaan yang dilihat Si Yu yang penampilannya tidak kalah dengan Dewa Naga. Dalam sekejap, Si Yu menentukan identitas pihak lain. Dewa Naga Senior, Elf, Permaisuri. Si Yu agak terkejut. Dia tidak menyangka legenda Ting Xiang muncul di Dragon Palace City. Permaisuri Elf adalah setengah peri. Garis keturunan manusianya mendominasi. Tidak hanya dia menguasai kemampuan luar biasa, tetapi dia juga bisa membuka ruang penjinakan binatang dan mengontrak hewan peliharaan seperti penjinak binatang manusia. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Baru saja, hewan peliharaanmu membangunkan keterampilan semu, kan? Dewa Naga perlahan mendarat di tanah dan berkata kepada Si Yu. Bisakah kamu memanggilnya dan melihatnya? Si Yu ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu hubungan antara Permaisuri Elf dan Dewa Naga, tetapi dari kelihatannya, Dewa Naga tidak peduli bahwa Permaisuri Elf ada di sampingnya. Tampaknya hubungan antara Dong Huang dan Ting Xiang tidak buruk. Kalau begitu, Si Yu mengangguk. Arai pemanggilan ungu muncul. Ditemani angin puyuh hijau dan putih, makhluk putih dengan tubuh seperti rusa dan tubuh yang ringan dan ramping perlahan muncul. Pada saat itu, ketika mereka melihat makhluk ini, kepalanya domba, tubuh rusa, dan ekor naga, serta tubuhnya yang anggun dan indah seperti perwujudan angin, ekspresi Dewa Naga dan Permaisuri Elf sedikit berubah.
Alasan mengapa Dewa Naga dan Permaisuri Elf memiliki hubungan yang baik juga terkait dengan fakta bahwa mereka berdua adalah bentuk kehidupan berelemen angin. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan makhluk di depan mereka, tetapi untuk bentuk kehidupan transenden seperti mereka, yang berdiri di puncak elemen angin, mereka langsung melihat hukum angin yang berkeliaran di sekitarnya melalui bentuk Kirin Ling. Ras mitos, Wind Kirin. Pada saat ini, Permaisuri Elf adalah yang pertama berbicara dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ras Kirin benar-benar punah di era mythical? Tentu saja, pada saat ini, Dewa Naga juga sangat bingung. Tunggu sebentar, kenapa bukan Blue Sea Sprite itu? Dari mana Wind Kirin ini berasal? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia nilai sekarang. Dewa Naga terdiam sesaat. Untungnya, dia tidak banyak bicara pada Silvra barusan. Kedua demigod itu terkejut. Cacing di langit juga kaget dengan air mata berlinang. Itu juga merasakan kekuatan Ling saat ini. Ini tidak masuk akal. Sebagai hewan peliharaan terakhir yang masuk ke tim, bagaimana bisa begitu kuat? Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Ras binatang mekanis. Level ras, mythical level rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan ras. Level super, kontrol elemen angin, ahli plus 11 jaring surgawi, ahli plus 11 mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, ahli, manik roh angin, memulai. Skill kuaso tingkat dewa, wind blessing, memulai. Keterampilan mengajar, level super, kebangkitan mitos pakar. Poin energi, 20,02 juta. Kejutan apa ini? Bugi meneteskan air mata. Tim merasa semakin tidak nyaman. Angin Kirin. Dewa Naga juga mengikuti Permaisuri Elf dan memandang Siyu. Tidak, itu tidak sepenuhnya Wind Kirin, kata Siyu. Ini adalah binatang hantu mekanis yang kami kembangkan dengan fosil Wind Kirin melalui kekuatan imajinasi, kekuatan waktu, kekuatan hidup dan mati, dan kekuatan mesin. Dibandingkan dengan ras mythical sejati, Wind Kirin, itu masih kurang dalam beberapa aspek. Dewa Naga, Permaisuri Elf, kamu Siyu. Pada saat ini, Permaisuri Elf dari Tingxiang akhirnya tahu siapa pemuda di depannya ini. Selama periode ini, juga terjadi pertukaran antara Dong Huang dan Tingxiang. Di Tingxiang, meskipun bidang mekanik jauh lebih rendah daripada negara-negara seperti Shen Feng, Dong Huang, dan Sui Yuan, sebagai departemen terkuat saat ini, mekanik juga diperhatikan dimanapun mereka berada. Permaisuri Elf secara alami tahu bahwa mekanik jenius dari Dong Huang telah meneliti sistem monster hantu mekanik. Namun, dia tidak menyangka mekanik jenius itu adalah pemuda di depannya yang berada di Istana Naga dan telah mengontrak ras mythical. Sistem binatang hantu mekanis, sebenarnya bisa menghidupkan kembali mitos yang telah punah. Awalnya, Tingxiang menghargai sistem binatang buas mekanik, tetapi Permaisuri Elf tidak pernah berharap teknologi ini menjadi konyol sejauh ini. Kamu telah menguasai kemampuan untuk menghidupkan kembali mitos. Dewa Naga menyadari bahwa dia masih meremehkan pemuda manusia yang telah mengontrak reinkarnasi Sprite Laut Biru. Dia telah menyaksikan pertumbuhan Kaisar Naga, Kaisar Luar Angkasa, legenda mekanik, legenda evolusi, dan banyak legenda Dong Huang lainnya di sepanjang jalan. Pada saat ini, Dewa Naga merasa bahwa dia akan menyaksikan bintang legendaris baru yang perlahan naik. Keberuntungan Dong Huang sangat kuat. Seorang penjinak binatang dengan bakat legendaris akan muncul di setiap era. Bahkan ketika Siyu telah mengontrak reinkarnasi Sprite Laut Biru, dia tidak berhasil memberi Dewa Naga kejutan yang lebih besar dari ini. 760 kekuatan keahlian kuaso Divine 3. Tidak juga, ini terutama karena fosil Wind Kirin ini relatif utuh. Itu berasal dari alam mistik Dewa Naga dan diberikan kepadaku oleh Raja Naga Laut. Saya juga melakukan kontak dengan fosil mythical lainnya, tetapi hanya satu yang memiliki syarat untuk hidup kembali, kata Siyu. Permaisuri Elf memandangi Dewa Naga. Tidak heran Dewa Naga tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ras mythical baru ini adalah anggota Dragon Palace City. Sistem binatang hantu mekanik sebenarnya memiliki partisipasi Dragon Palace City. Selamat. Permaisuri Elf tersenyum dan berkata, sayangnya, itu bukan naga. Jika tidak, calon Dewa Naga berikutnya dari kota Istana Naga dapat dikonfirmasi terlebih dahulu. Apakah begitu? Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, setelah disetrum, Dewa Naga memulihkan ketenangannya. Dibandingkan dengan ini,
dia masih lebih penasaran tentang apakah Siyu dapat memecahkan reruntuhan spasial yang ditinggalkan oleh Time Sprite. Jadilah itu jika itu adalah Kirin. Itu tidak penting lagi. Tapi dari kelihatannya, jika Wind Kirin ini tumbuh ke level Overlord, Siyu, yang berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia, akan memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Dia menatap Siyu. Permaisuri Elf tiba-tiba menyadari hal ini dan membuat para kontestannya pusing. Meskipun Permaisuri Elf tidak berpikir bahwa kontestannya memiliki bakat untuk memenangkan kejuaraan dan mendapatkan berkah dari pohon dunia, berharap mereka dapat memperoleh lebih banyak pertumbuhan selama proses partisipasi, masih sedikit tidak nyaman untuk melihat spoiler ini, dari hasil sebelumnya. Ras mitos. Di kompetisi dunia sebelumnya, tidak pernah ada hewan peliharaan yang konyol seperti itu. Jika itu adalah kompetisi dunia sebelumnya, hewan peliharaan level penguasa ras mythical pasti akan mengunci tahta juara. Namun, kali ini, meskipun masih sangat menguntungkan, Permaisuri Elf tidak dapat mengetahui situasi spesifiknya. Meskipun Dragon Palace City menolak berpartisipasi dalam kompetisi dunia, faksi tingkat setengah dewa seperti Kekaisaran Naga, Hutan Malam Gelap, Kerajaan Iblis, dan Lapangan Salju Arktik merespons. Meskipun faksi-faksi setengah dewa ini mungkin tidak dapat mengambil hewan peliharaan mythical, mereka mungkin bisa membiarkan legenda mereka Beastamers mengontrak tuan yang tak terkalahkan dan bakat khusus mereka yang legendaris Beastamers mengontrak totem di atas level mereka dengan segala cara. Oleh karena itu, Permaisuri Elf merasa bahwa persaingan dunia ini mungkin yang paling sulit dan kejam. Apa keahliannya? Namun, karena penasaran, Dewa Naga masih bertanya kepada Siyu tentang keterampilan setengah dewa dari Wind Kirin. Mengenai hal ini, Siyu menjawab, angin berkah. Itu bisa menggunakan angin alam untuk meningkatkan keberuntungan. Bukan skill tipe pertarungan, tapi skill tipe keberuntungan. Dewa Naga tertegun. Bukankah itu tipe pertarungan? Permaisuri Elf juga sedikit terkejut. Dalam hal itu, kekuatan pertempuran Wind Kirin ini akan sangat berkurang. Namun, skill Kuaso Divine tipe keberuntungan juga sangat bagus. Pada level mereka, mereka secara alami tahu bahwa hal-hal halus seperti keberuntungan benar-benar ada dan sangat penting. Khusus untuk faksi suatu negara, nasib negara itu sangat penting. Dalam sekejap, Permaisuri Elf agak iri pada Dong Huang. Jika Siyu adalah penjinak binatang dari Ting Xiang, dia pasti akan mengasuh penjinak binatang seperti itu sebagai pewaris apapun yang terjadi. Ditambah dengan keterampilan semu seperti keberuntungan, dia mungkin bisa membuat negara besar makmur selama ribuan tahun. Tapi keterampilan yang meningkatkan keberuntungan tidak boleh sama sekali tidak berguna dalam pertempuran dan perang, kan? Silvra tersenyum dan menatap Dewa Naga. Bisakah aku membiarkan teman kecil ini bertempur untuk melihat? Aku sedikit penasaran dengan kemampuan ini. Dewa Naga Tianli berkata, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Silvera menoleh untuk melihat Siyu dan berkata, anak kecil, bisakah aku? Siyu terdiam sesaat sebelum menatap Ling. Siapa yang dia lawan? Baiklah, tapi kita tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah kita sudah menguasai skill Wind Blessing ini, karena jurus ini awalnya bisa memberkati kehidupan lain, tapi dari kelihatannya, dia seharusnya belum bisa mengendalikan jurus ini. Tampaknya itu hanya dapat meningkatkan keberuntungannya. Sebagian besar waktu, itu adalah keterampilan pasif. Petik 2. Lagi pula, siapa yang kita lawan? Siyu melihat sekeliling dan menatap Bugi. Tampaknya menjadi satu-satunya. Kereta, cacing percobaan. Tidak apa-apa, saya hanya ingin membuktikan beberapa tebakan. Adapun target pertempuran, Permaisuri Elf melihat ke kejauhan dan berkata, kamu cukup beruntung. Seorang pria yang cocok kebetulan datang. Sepertinya skill itu efektif. Permaisuri Elf tersenyum dan berkata, kalau begitu, ikuti petunjuk angin. Wuhu! Di kejauhan, pangeran ketiga, naga putih kecil, yang baru saja keluar dari reruntuhan untuk berlatih, segera berlari mencari Siyu setelah mendengar dari Perdana Menteri Penyu bahwa Siyu telah datang ke kota Istana Naga untuk mengunjungi Raja Naga Laut. Sebelumnya, dia dan ayahnya tidak ada, tapi sekarang setelah selesai, Siyu bisa pergi sebagai tamu kapan saja. Kali ini datang untuk mengundang Siyu. Namun, saat mendekati Blue Sea Island, ekspresi bahagia naga putih kecil itu berhenti. Ia menyadari bahwa ada yang salah dengan situasi di Blue Sea Island. Setelah terbang mendekati area inti Blue Sea Island,
Ia langsung melebarkan matanya dan melihat situasi di bawah. Siyu, dan Tuan Dewa Naga. Sial, kenapa Dewa Naga ada di sini? Pangeran ketiga, Siyu juga memandangi naga putih kecil itu dengan heran. Kurang dari nama lebih besar dari naga azure putih. Poin energi, 6,99 juta. Ah, kemajuan kekuatan naga putih kecil itu cukup bagus. Pada saat ini, naga putih kecil, yang awalnya datang untuk mencari Siyu dengan gembira, langsung terpana ketika menyadari bahwa suasana di sini khusyuk. Tidak hanya Dewa Naga di sini, tapi ada juga manusia perempuan yang memiliki tekanan yang sama dengan Dewa Naga.